Head or heart, kepala atau hati. Matius 9 ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Anggur lama itu berbicara tentang pengajaran lama yang dipegang oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Anggur yang baru adalah kebenaran Injil yang dipegang oleh murid-murid Yesus, termasuk kita. Pengajaran yang lama yang kita pegang erat, yang sebenarnya itu bukan pengajaran kebenaran firman, tetapi kebenaran tradisi, harusnya kita buang. Seringkali di gereja bisa menerima pengajaran-pengajaran yang sebenarnya tidak alkitabiah. Oleh sebab itu mari kita cek setiap pengajaran kembali kepada firman Tuhan, kepada Alkitab. Apakah pengajaran itu kebenaran ataukah itu tradisi? Dan bukan hanya tradisi, tetapi merupakan sebuah pengajaran yang dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, dan itu bukan merupakan kebenaran. Kantong kulit adalah tempat menampung anggur. Berarti nggak mungkin bisa anggur yang baru, pengajaran yang benar, pengajaran tentang Injil, itu masuk di dalam kantong yang lama, di dalam pikiran yang lama, di dalam pola pikir yang lama, di dalam hati yang lama, pasti koyak. Makanya orang yang belum memperbarui pikirannya, yang hatinya belum diperbarui, tidak bisa menerima Injil. Sekalipun dia pergi ke gereja, sekalipun dia melayani. Saya harus jelas katakan, orang yang melayani belum tentu berkenan kepada yang dilayani. Oleh sebab itu kita harus punya konsep yang benar. Anggur yang baru ditaruh di kantong yang baru, ditaruh di pola pikir yang baru, pola pikir Kristus. Kenakan pikiran Kristus. Dan bukan itu saja, miliki hati yang baru, siap diajar, dibentuk oleh firman. Bagaimana kita ini bisa diajar, dibentuk oleh firman? Kalau kita cinta Tuhan, apapun yang diajar oleh Tuhan, kita akan menikmatinya, kita akan menerimanya. Demikian pula kita melakukan firman Tuhan tidak ada yang berat, tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan berfirman, berarti ya. Dan Tuhan pasti mampukan kita untuk melakukan firman. Kalau kita cinta kepada Tuhan, kita juga pasti akan cinta firman. Kepala dan hati memiliki isi yang berbeda. Kepala dan hati memiliki cara menerima dan menampung yang berbeda. Kepala dan hati memiliki fungsi yang berbeda. Kepala ini sukanya mengejar pengetahuan dan berupaya menjadi pintar. Nggak puas. Saya belajar bukan untuk jadi pintar. Saya belajar untuk semakin mengenal apa yang saya pelajari. Kalau hanya pintar, itu hanya mengisi kepala. Head, ini isinya ingatan-ingatan dan pemahaman tentang isi firman. Bisa ingat, bisa paham. Hal seperti ini, mengisi kepala ini penting, bagus. Tapi kita lihat sekarang apa yang bisa mengisi hati kita. Hati kita punya kerinduan mencari wajah Tuhan. Setelah mencari wajah Tuhan, kita sadar Tuhan adalah sumber kehidupan. Maka aku harus mencari sumber kehidupan supaya aku hidup, supaya aku menikmati hidup. Bicara tentang heart, mari kita belajar, minta hikmat dan tuntunan Tuhan setiap hari. Seringkali orang yang mengisi kepalanya, orang yang pintar, orang yang kuat, orang yang mampu, tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi orang yang dipandang bodoh, dipandang remeh, dia tahu aku
bodoh, aku biasa. Malah minta hikmat Tuhan. Dan ingat baik-baik, hikmat Tuhan jauh melebihi kepintaran manusia. Tuhan yang memberi hikmat, Tuhan yang memberi solusi. Kunci menerima hikmat Tuhan adalah kerendahan hati. Hikmat Tuhan akan maksimal bekerja untuk orang-orang yang hidup dalam kerendahan hati. Orang sombong tidak akan pernah mengandalkan hikmat Tuhan. Hati menyadari dirinya belum sempurna. Sehingga dia mau terus belajar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya tahu, bukan hanya paham, bukan hanya mengerti, tetapi mau belajar dan melakukan kebenaran firman. Jika Anda mengisi hati Anda dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengisi kepala dan hidup Anda dengan hal-hal yang luar biasa.